Kemarin kita sudah membaca tentang sejarah atau peristiwa Rasulullah SAW dakwah ke wilayah Taif, wilayah di sebelah timurnya kota Mekah. Di situ secara umum Rasulullah berangkat ke sana dengan perjalanan kaki, ya, ditemani oleh sahabat Zaid bin Harithah. Sampai di Taif kemudian berdakwah selama 10 hari. Ternyata tidak ada satu orang pun yang menyambut dakwah beliau, sehingga ketika akan kembali ke Mekah ditawari oleh sebelum ditawari itu beliau justru dibalas dengan masyarakat Taif menggerakkan anak-anak kecil untuk melempari batu, sehingga sempat ditawari oleh malaikat untuk mengadab bangsa Taif, tapi Rasulullah SAW menolak, tetap berharap semoga nanti keturunan mereka menjadi orang-orang yang beriman. Dan akhirnya di tengah perjalanan konon salah seorang Nasrani yang beliau temui waktu mampir di sebuah kebun ternyata masuk Islam, dan ketika akan kembali ke Mekah kemudian mendapatkan salah satu pihak yang siap membela dan melindungi, memberikan suaka ke Rasulullah SAW, yaitu Jubair bin Adi. Baik, kita lanjutkan sekarang ketika Rasulullah sudah kembali ke Mekah. Jidalul musyrikina, debatnya para kaum musyrikin yang mendebat Rasulullah, wa talabuhumul ayat, dan bahwa mereka meminta bukti-bukti. Al-ayat ini bukti-bukti tanda kenabian. Wa kana min jumlati jidalil musyrikin, beliau menyatakan di sini, dan di antara bentuk perdebatannya kaum musyrikin kepada Rasulullah, annahum, mereka itu kanu, dulunya atau saat itu, yatlubuna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuntut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayati, ayat-ayat atau bukti-bukti, ya, semacam mukjizat-mukjizat, ta'jizan, untuk menunjukkan bahwa Rasulullah lemah, tidak mampu mendatangkan mukjizat itu, wa inadan, dan karena mereka bersikap ngeyel, jadi enggan menerima kebenaran dari Rasulullah SAW, walaupun sebetulnya itu sudah jelas. Wa qad takarrara dzalika, dan hal itu sudah berulang-ulang, minhum, mereka lakukan, miraron, berkali-kali, fi awqatin mukhtalifah, di waktu-waktu yang berbeda-beda. Famin dzalika, di antaranya, annahum, bahwa mereka itu ijtama'u, berkumpul, marratan, suatu ketika, fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram, wastasyaru, dan mereka saling bermusyawarah, saling berunding, bainahum, di antara mereka, thumma arsalu, kemudian mereka mengirimkan utusan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberitahukan anna asyrafa qaumika, bahwa orang-orang terpandang dari masyarakat Anda, qad ijtama'u, sudah berkumpul, liyukallimuka, untuk berbicara kepada dirimu. Wa haitsu inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana harisan, dulunya itu sangat bersemangat, harisan itu sangat antusias, ala rusydihim, untuk sangat antusias ingin mendapatkan, ya, rusydihim. Rusyd itu artinya sadar, insyaf, atau mau mendapatkan petunjuk dan mau menerima hidayah. Ghayatul hirsi, dengan semangat yang sangat tinggi, kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fala'allaka, dan seakan-akan dirimu itu bafi'un nafsaka, akan membunuh dirimu, ala atharihim, setelah mereka berpaling, illam yu'minu, jika mereka itu tidak beriman, bihadzal hadisi, dengan Al-Quran. Al-hadis di sini artinya Al-Quran. Al-hadis ini artinya pernyataan atau perkataan, dan maksudnya adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Asafa, karena merasa gelo. Jadi Rasul itu sangat gelo ketika kaum kafir yang didakwai beliau itu ternyata tidak beriman. Jadi sangat semangat beliau untuk berdakwah kepada mereka.
Faqad ja'ahum sari'an yarju islamahum. Rasulullah datang ke mereka cepat-cepat, yarju islamahum, berharap mereka ini masuk Islam. Faqalu, maka mereka pun mengatakan, membantah Rasulullah, innaka tukhbiruna, engkau memberitahu kami, anna rusula, bahwa para rasul, artinya yang sebelum Nabi Muhammad, kanat lahum ayat, mereka itu dulu punya bukti-bukti berupa mukjizat-mukjizat. Kanat li Musa asal, Nabi Musa punya bukti atau mukjizat berupa tongkat. Wali Thamud dan naqa, dan kaum Thamud punya bukti berupa apa? Unta. Untanya keluar dari batu. Artinya ternyata tidak semua makhluk hidup itu ada induknya. Ularnya Nabi Musa tidak ada induknya, untanya Nabi Soleh juga tidak ada induknya. Wa kana Isa yuhyil mauta, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Fa'tina bi ayatin kama ursilal awwal, maka berikanlah kepada kami ini bukti sebagaimana rasul-rasul sebelumnya itu diutus. Wa kanu, mereka itu yadhunnuna, mengira, anna min khawasir rusul, bahwa salah satu keistimewaan rasul, annahum yaqdiruna ala ihdathi mithli hadhil khawariq wal mu'jizat. Mereka menganggap bahwa para rasul itu mampu, yaqdiruna ala ihdathi, untuk mengadakan mithli hadhil khawariq, hal-hal luar biasa, wal mu'jizat, dan mu'jizat-mu'jizat ini, mata sya'u, kapan saja mereka menghendaki. Jadi dianggap para rasul ini orang-orang sakti, bisa nyulap benda mati menjadi benda hidup, orang mati menjadi hidup, sesuai yang mereka kehendaki. Padahal aslinya tentu tidak demikian. Kama yaqdiru 'ammatun nasi, sebagaimana orang biasa itu mampu ala a'malihim tabiyyah, mampu melakukan perbuatan normal mereka. Petani mampu mencangkul, misalnya tukang batu mampu mengiris-ngiris batu dan menatanya, misalnya pandai besi mampu membuat panah dan pedang. Nah, dianggap rasul itu mampu mendatangkan mukjizat sesuai yang mereka mau. Faktarahu, maka mereka mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyaj'ala lahum, agar menjadikan untuk mereka as-sofa, bukit sofa dzahab. Di bukit sofa di Mekah itu diminta oleh mereka supaya dijadikan apa? Emas. Seperti di film Sunan Bonang. Dikira Nabi itu sakti, bisa mengubah bukit menjadi emas. Au yusayyiru anhumul jibal, atau menggerakkan gunung untuk mereka. Jadi gunungnya diarak. Wa yabsutu lahumul bilad, atau menggelar untuk mereka wilayah-wilayah, dalam arti membuat mereka mampu mudah untuk berpindah-pindah tempat, atau ke tempat-tempat itu didatangkan untuk mereka. Wa yujriya fihal anhar, dan memunculkan mata air atau sungai. Au yab'atha man madha min abaihim, atau membangkitkan ulang leluhur mereka yang sudah meninggal, datang ke kuburan terus disuruh bangun, hatta yashhadu bi annahu rasulun, supaya mereka mau bersyahadatain atau menyaksikan bahwa Nabi Muhammad ini adalah betul-betul utusan Allah. Mereka minta terlebih dahulu bukti-bukti berupa mukjizat, tidak merasa cukup dengan adanya ayat-ayat Al-Quran. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kamu alirkan untuk kami mata air dari bumi. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin, atau tiba-tiba kamu mempunyai kebun dari anggur atau dari kurma dan anggur, ya, tanpa buka lahan, tanpa menanam, tapi tiba-tiba langsung punya apa? Kebun. Fatufajjirul anhara khilalaha tafjirul, lalu kemudian
dibuat tiba-tiba ada airnya yang mengalir tanpa masang instalasi paralon dan keran, tiba-tiba langsung ada air yang bisa menyirami kebun itu. Autus kita sama kama za'amta alaina kisafan, atau tiba-tiba kamu anjlokkan langit. Au ta'ti billahi wal malaikati qabila, atau datangkan Allah dan para malaikatnya untuk berhadapan langsung dengan kami. Jadi luar biasa apa permintaannya. Au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau tiba-tiba kamu mempunyai rumah dari aneka macam perhiasan. Rumah Rasulullah itu sangat sederhana, lalu mereka minta tiba-tiba rumahnya dijadikan megah dengan disulap. Autar qafis sama, atau kamu terbang naik ke atas langit, ya. Tapi kalau sekedar naik ke atas langit juga masih belum dipercaya. Naik ke atas langit, wala nu'mina liruqiyika, kami tidak beriman dengan naikmu ke atas langit itu, hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Jadi naik ke atas langit, terus pas turun itu tiba-tiba bawa kitab. Nah, itu baru akan dipercaya. Jadi luar biasa permintaan mereka. Padahal salah satu sunnatullah itu, kalau mereka sudah diberikan bukti yang nyata seperti itu, tapi masih juga mengingkari, maka dipastikan azab Allah akan diturunkan. Nah, mereka ketika nanti seandainya betul-betul diberikan bukti, belum tentu beriman. Jadi sebenarnya membahayakan diri mereka sendiri. Maka Allah belum tidak langsung menuruti yang seperti ini, ya. Salah satunya adalah karena menghendaki Rasulullah ini tetap terus bersabar berdakwah, ya. Sampai kemudian umatnya itu sebagiannya beriman dan betul-betul beriman karena ketulusan. Wa qad abdau raghbatahum fil Islam idza atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimaqtaru. Mereka menyatakan, menampakkan keinginan mereka untuk masuk Islam kalau Nabi mampu mendatangkan apa yang mereka usulkan. Wa aqsamu billahi, mereka bersumpah dengan Allah, ya. Jadi orang kafir itu saat itu percaya dengan Allah, tapi mereka tidak percaya dengan wahyu, tidak percaya dengan hari akhirat, ya. Banyak dari mereka yang tidak percaya dengan hari akhirat, juga tidak mau ibadah hanya kepada Allah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah dengan Allah dengan sumpah yang serius, la in ja'atuhum ayatun, kalau mereka didatangi oleh bukti mukjizat tadi, la yu'minun nabiha, mereka pasti akan beriman. Fada Allah ayyuriyahum ma talabuhu, mereka minta kepada Allah agar menampakkan bukti yang mereka minta. Wa raja islamahu, ini Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar menunjukkan apa yang mereka minta. Rasulullah kan tadi orang yang sangat berharap masyarakat yang didakwahi ini menerima. Ketika mereka mengatakan wallahi kami akan beriman asalkan didatangi oleh mukjizat, maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah agar mengabulkan itu. Waraja islamahum, beliau mengharapkan mereka masuk Islam. Fajaa Jibril, maka malaikat Jibril pun datang. Wa khayyarahu, dan memberi pilihan kepada Rasulullah, baina ayyuriyahumullahu ma talabu, diberi pilihan Allah mengabulkan apa yang mereka minta, tetapi syaratnya faman kafara ba'da dzalika minhum 'adzabahu 'adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Orang yang sudah diberikan mukjizat itu nantinya kalau masih kafir, maka dia akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, yang luar biasa, yang belum pernah diberikan kepada orang lain. Ini pilihan pertama. Wabayana, wabayna, mestinya wabayna dan antara ayyaftahalahum baba taubati warahmati, ya, atau dibuka pintu kasih sayang dan taubat. Jadi di sini Rasulullah diberikan dua pilihan. Pertama, permintaan untuk mendatangkan mukjizatnya dikabulkan, tapi sudah tidak ada alasan lagi. Kalau masih menolak akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, atau mukjizatnya tidak diturunkan begitu saja,
masuk Islam. Atau kalau mereka tidak masuk Islam, masih punya kesempatan untuk melahirkan keturunan yang bisa masuk Islam karena tidak diazab. Faqala, Rasulullah menjawab, bal babat taubati war rahmah. Saya memilih pilihan yang kedua, diberikan kesempatan untuk bertaubat. Falamma ikhtara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza, ketika Nabi Muhammad memilih pilihan ini, anzalallahu alaihi jawab muqtarahatil musyrikin. Maka Allah menurunkan jawaban untuk usulan kaum kafir tadi untuk mendatangkan mukjizat. Apa jawabannya? Kul, katakanlah wahai Rasulullah, subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Artinya Tuhanku tidak bisa diatur-atur oleh manusia. Hal kuntu illa basyarar rasulah, bukankah aku hanya seorang manusia yang diberikan wahyu dan dijadikan rasul. Artinya Nabi Muhammad itu bukan malaikat apalagi Tuhan, sehingga tidak punya kemampuan untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat tadi. Beliau hanya bisa minta, kadang dikabulkan, kadang tidak. Hanya saja beliau ini berposisi sebagai rasul yang diberikan wahyu untuk disampaikan ke masyarakat. Ini jawabannya. Jadi tidak sah untuk menuntut Rasulullah mendatangkan mukjizat. Tidak sah untuk mengingkari dakwahnya Rasulullah hanya gara-gara beliau tidak mampu mendatangkan mukjizat. Karena beliau tidak punya kemampuan itu. Beliau hanya manusia biasa, tetapi punya posisi sebagai Rasul yang menyampaikan wahyu. Wal makna, maksudnya, kul, katakanlah wahai Muhammad, lastu aqdiru ala ihdatsil khawariq wal ityani bil mu'jizat. Aku tidaklah mampu mengadakan hal-hal yang luar biasa ataupun mendatangkan mukjizat. Di annal qudrata ala dzalika, sebab kemampuan untuk melakukan itu amrun adalah perkara yaqtasu billahi subhanahu wa ta'ala, perkara yang khusus merupakan kewenangan Allah. Wa huwa munazzahun ayyakuna lahu syarikun fi qudratihi, dan Allah itu maha suci sehingga tidak punya sekutu, tidak punya padanan dalam kemampuannya yang seperti itu. Wa innama ana basyarun, saya hanyalah seorang manusia, kama annakum basyar, sebagaimana kalian juga manusia. Falastu aqdiru alaihi, aku tidak mampu melakukan itu, kama annakum la taqdiruna alaihi, seperti halnya kalian juga tidak mampu melakukan itu. Wa innamal ladzi tastu bihi fi ma bainakum huwa annani rasulun, yang membedakan aku dengan kalian. Ya, kita ini sama-sama manusia biasa, tidak mampu mendatangkan mukjizat, tapi yang membedakan saya dengan kalian, kata Rasulullah, adalah bahwasanya aku itu seorang rasul. Yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku, wa antum lastum birusul, sementara kalian tidak mendapatkan wahyu dan tidak diutus. Walaysa yuha ilaikum, tidak mendapatkan wahyu. Falladzi talabtumuhu minal ayat, maka tuntutan kalian untuk mendatangkan mukjizat itu laisa fi yadi, tidak ada di tanganku, tidak mampu aku lakukan. Wala tahta tasarrufi, dan tidak di bawah kewenanganku. Wa innama huwa ilallah subhanahu, itu hanyalah kewenangan Allah. In syaa azharuha lakum, kalau Allah berkehendak dia akan tampilkan ke kalian. Wa yu'ayyiduni biha alaikum, dan memperkuat aku dengan mukjizat itu dalam menghadapi kalian. Wa in syaa, tapi kalau tidak seperti itu kehendaknya, melainkan berkehendak untuk menunda, akharaha ankum, Allah akan menundanya, tidak diberikan langsung ke kalian. Wa fi dzalika, dalam penundaan itu maslahatukum, ada kemaslahatan untuk kalian. Karena kalau sudah tidak ditunda, sudah tidak ada lagi kesempatan bertaubat. Makanya Fir'aun itu ketika sudah ditunjukkan sekian banyak ayat, begitu sudah mengejar Nabi Musa, sudah tidak ada lagi kesempatan bertaubat. Abu Lahab juga sudah tidak ada lagi kesempatan bertaubat ketika sudah ditegaskan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah ini, waqad akadallahu hadzal ma'na, Allah sudah memperkuat, mempertegas pengertian ini di suratil An'am, dalam surat Al-An'am. Faqala, Allah berfirman, qul innamal ayatu 'indallah, katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu di
sisi Allah, artinya tergantung Allah. Wa ma yusyarukum annaha idza ja'at la yu'minun. Apa yang membuat kita yakin bahwa mereka kalau ayat-ayat itu datang mereka jadi beriman? Bisa jadi tidak beriman. Artinya innal anbiya wa rasula, para nabi dan rasul, laisu, bukanlah bil ladina ya'tuna bil khawariq wal mu'jizat, bukanlah orang yang mampu mendatangkan mukjizat. Wa innamallahu subhanahu wa ta'ala huwal ladzi ya'ti biha, hanya Allah lah yang bisa mendatangkannya. Wa huwa, dan Allah taala itu innama yudhiruha, hanyalah menampakkan mukjizat itu ala aidil anbiya'i wal mursalin, di tangan para nabi dan rasul, takriman lahu, untuk memuliakan mereka, wa ta'yidan, untuk memperkuat, wa itsbatan, untuk menetapkan, linubuwatihim wa risalatihim, kenabian dan kerasulan mereka. Jadi kapan saja Allah menghendaki, Allah akan mendatangkan, bukan karena memenuhi permintaan orang-orang kafir tadi, ya, tidak tergantung kepada mereka. Tsumma bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kemudian menjelaskan annahu, bahwasanya lau arahum, kalau Allah sudah menampakkan kepada mereka, wa adhara lahum, dan sama ma talabuhu minal ayat, bukti-bukti yang mereka minta itu, la yu'minuna bihi, mereka pun juga tidak akan beriman. Artinya banyak yang sudah diketahui Allah bahwa mereka ini orang-orang ngeyel, yang seandainya didatangkan mukjizat pun tidak akan beriman. Sama seperti dulu zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu sudah luar biasa buktinya. Bahkan para tukang sihir pun sudah mengakui, tapi Fir'aunnya tetap saja tidak beriman. Nabi Isa juga begitu. Ma'akaunihim, walaupun mereka itu qad aqsamu, sudah bersumpah billahi, atas nama Allah, jahda aimanihim, dengan sangat serius, liminun nabi, walaupun sudah bersumpah. Faqala, Allah menyatakan, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta, seandainya pun kami turunkan kepada mereka para malaikat, dan mereka pun diajak bicara oleh orang yang mati, artinya orang mati dihidupkan oleh Allah untuk bicara dengan mereka. Wa hasyarna alaihim kulla syai', kami kumpulkan untuk mereka segala sesuatu, kubulan, secara berhadapan langsung, maka nuliyumin, mereka pun juga tidak akan beriman. Pancen cetakannya sama noten maka nuliyuminu illa ayyasha'u, kecuali kalau Allah memang menghendaki. Jadi tetap ada pengecualian. Walakinna aktsarahum yajhalun, tapi mayoritas dari mereka itu memang orang-orang yang bodoh dan ngeyel. Ini mayoritasnya. Allah juga berfirman, walau anna qur'ana, seandainya aku ada Al-Qur'an, artinya yang kami turunkan, suyirat bil jibal, yang membuat gunung bisa bergerak, dibacakan ayat Quran terus gunungnya bergerak. Au qutti'at bil ardu, atau kemudian tanah ini menjadi terpotong-potong. Au kullima bil mauta, atau menjadikan orang yang mati bisa diajak bicara. Balillahil amru jami'a, semua itu kembali kepada Allah. Wa fi sanaya misli hadzal ayat, di tengah-tengah ayat-ayat ini, asyarallahu ta'ala, Allah menunjukkan ila sunnatin min sunani, salah satu sunnatullah. Ya, sunnatullah itu kebiasaan Allah, dan yang namanya kebiasaan Allah itu tidak akan berubah. Maka kita jangan mengatakan hukum fisika itu sunnatullah, karena hukum fisika itu bisa berubah. Api kadang-kadang tidak membakar, air kadang-kadang tidak mendidih, dia bisa berubah, bisa ada mukjizat. Yang merupakan sunnatullah itu hukum-hukum yang tidak akan berubah. Misalnya apa? Orang beriman pasti bahagia, itu hukum Allah, tidak akan berubah. Orang kafir pasti ujung-ujungnya sengsara, itu hukum Allah. Nah, ini juga salah satu sunnatullah. Wa hiya, yaitu annal qauma idza talabu ayatan muayyanatan, bahwa masyarakat yang meminta satu bukti tertentu, thumma lam yu'minu biha idza ja'atuhum, tapi kemudian mereka tetap tidak beriman ketika ayat yang diminta itu didatangkan, fa innahum yuhlakuna wa la yumhalun, mereka itu langsung akan dibinasakan, tidak lagi diberikan penundaan. Ini yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh, di kaumnya Nabi Soleh, di kaumnya Nabi Hud, di
di kaumnya Nabi Ibrahim, ya, di kaumnya Nabi Musa. Ketika yang diminta sudah didatangkan oleh Allah, tapi mereka tidak juga beriman, maka mereka tidak akan diberikan lagi kesempatan. Ini sudah hukum Allah, sunnatullah yang tidak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi, kau tidak akan menemukan sunnah Allah itu ada tahwila maupun tabdila. Sama sunnatullah juga, bahwa manusia dilahirkan dalam kondisi membawa fitrah. Tapi kalau hukum-hukum biasa, hukum-hukum alam itu bisa berubah. Dia tidak pantas disebut sebagai sunnatullah, yang disebut sebagai takdir atau qada dan qadar Allah saja. Wa sunnatullah la tataghayyar wa la tatabaddal. La tataghayyar wa la tatabaddal. Sunnatullah itu tidak akan berubah maupun berganti. Wa qad alimallahu, Allah sudah tahu, anna mu'dhama Quraisy, bahwa masa mayoritas orang Quraisy saat itu yu'minuna fima ba'du, nantinya mereka akan beriman, keturunan mereka akan beriman. Falidzalika, oleh karena itulah, lam ya'ti lahum mimma tarahu minal ayat, Allah tidak mendatangkan mukjizat yang mereka minta, supaya keturunan mereka itu nanti banyak yang beriman, sehingga masyarakat ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, walaupun beliau sudah wafat, ya, atau beliau sudah pindah ke wilayah lain. Al-Qasah allati madha dzikruha qariban, ayat mukjizat khusus yang tadi sudah kita bahas. Nah ini jadi salah satu pelajaran utamanya dari sini, ya. Manusia itu sangat tidak layak untuk nantangi pangeran, ya. Apa yang ada di hadapan mata kita ini bukti yang sudah sangat kuat menjelaskan Allah Maha Kuasa. Semakin kita pelajari, ya, mempelajari alam semesta, mempelajari badan kita, itu luar biasa. Itu sudah cukup jadi bukti kekuasaan Allah. Lalu bukti bahwa Rasulullah orang jujur itu juga sudah luar biasa. Sehingga orang yang masih tidak percaya itu memang luar biasa apa ngeyelnya. Orang Kristen itu kan beriman dengan Nabi Isa, ya, bahkan beriman Nabi Isa ini lahir dari perempuan yang suci, bukan anak zina. Lalu beriman juga nabi-nabi sebelumnya. Nah, apa yang dibawa Nabi Muhammad itu jauh lebih dahsyat daripada yang mereka bawa. Kok bisa mereka beriman dengan nabi, para nabi itu, tapi dengan nabi yang lebih hebat mereka justru tidak beriman? Ya, contohnya kitab Al-Quran ini bertahan sampai ribuan tahun, ya, sementara kitab mereka sudah bergonta-ganti. Jelas bahwa yang dijaga oleh Allah itu ya yang ini, gitu. Yang wahyunya dilestarikan oleh Allah itu adalah wahyunya Nabi Muhammad. Kalau mereka beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Isa, maka mestinya mereka lebih beriman lagi dengan Nabi Muhammad. Kalau mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad, kok bisa mereka beriman dengan Nabi yang di bawah beliau, ya, kedudukan dan buktinya.